Kisah ini menceritakan seorang kakek yang dibuang oleh keluarganya di Sungai Ciliwung karena dianggap beban. Tetapi rupanya kakek ini adalah di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, hidup seorang kakek bernama Budi. Usianya telah menginjak 70 tahun, dan meskipun wajahnya dipenuhi keriput yang menggambarkan perjalanan hidup yang panjang, matanya masih menyimpan kilau kebijaksanaan. Budi adalah sosok yang penuh kasih, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Namun, seiring bertambahnya usia, ia merasakan bahwa dirinya semakin dianggap sebagai beban. Hari itu adalah hari yang biasa bagi Budi. Ia duduk di beranda rumah sambil menikmati secangkir teh hangat dan memandangi cucunya yang sedang bermain di halaman. Suara tawa mereka menghangatkan hati Budi, tetapi di sudut hatinya, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Anak-anaknya, terutama anak sulungnya, Rudi, seringkali mengeluh tentang biaya perawatan dan perhatian yang harus mereka berikan kepadanya. Budi merasa seolah-olah keberadaannya semakin tidak diinginkan. Malam itu, suasana di dalam rumah terasa tegang. Rudi dan istrinya Mira terlibat dalam perdebatan sengit mengenai bagaimana cara merawat Budi. Kita tidak bisa terus-menerus mengeluarkan uang untuknya. Dia sudah tua dan tidak bisa lagi berkontribusi, kata Rudi dengan nada tinggi. Mira mencoba menenangkan suaminya, tetapi Rudi sudah terlanjur terbawa emosi. Budi yang mendengar semua itu merasa hatinya hancur. Ia tidak ingin menjadi beban bagi keluarganya, tetapi kenyataan itu sangat menyakitkan. Dalam pikirannya, ia teringat masa-masa ketika ia masih kuat dan mampu bekerja keras untuk keluarga. Ia adalah seorang pengusaha sukses dan memiliki banyak teman. Namun kini, semua itu terasa seperti kenangan yang jauh. Ketika malam semakin larut, suasana di rumah semakin mencekam. Rudi akhirnya mengambil keputusan drastis setelah terlibat dalam pertengkaran dengan Mira. "Aku tidak mau melihatnya lagi. Kita harus mengeluarkannya dari sini," teriak Rudi dengan marah. Budi merasa jantungnya berdegup kencang mendengar kata-kata itu. Ia tidak percaya apa yang sedang terjadi. Tanpa banyak bicara, Rudi dan Mira membawa Budi keluar dari rumah dengan paksa. Budi hanya bisa terdiam sambil menahan air mata yang ingin mengalir. Mereka berjalan menuju Sungai Ciliwung yang mengalir dekat rumah mereka. Dalam perjalanan itu, Budi merasa seolah-olah dunia ini runtuh di hadapannya. Kenapa keluarganya bisa tega melakukan hal ini? Apa salahnya? Setibanya di tepi sungai, Rudi menatap ayahnya dengan tatapan penuh kemarahan dan kebencian. "Kau sudah menjadi beban bagi kami. Mulai sekarang, hiduplah sendiri," kata Rudi sambil mendorong Budi ke arah sungai. Tanpa bisa melawan, Budi terjatuh ke dalam air keruh Sungai Ciliwung. Air dingin langsung menyelimuti tubuhnya dan membuatnya terkejut. Dalam kepanikannya, ia berusaha berenang ke tepi sambil berteriak meminta tolong. Namun suara teriakannya tenggelam oleh gemuruh aliran sungai dan suara bising kota di sekitarnya. Dalam keadaan bingung dan putus asa, ia merasa seolah-olah hidupnya telah berakhir. Namun saat itulah sesuatu dalam diri Budi mulai bangkit, sebuah harapan untuk bertahan hidup meski dalam keadaan tersakiti. Ia merasakan arus sungai membawanya menjauh dari tempat ia pernah disebut ayah atau kakek. Dengan segala kekuatan yang tersisa, ia berusaha berenang menuju tepi sungai. Setelah beberapa saat berjuang melawan arus, akhirnya Budi berhasil mencapai tepi sungai dan terjatuh ke tanah basah dengan napas tersengal-sengal. Ia duduk di sana sejenak, merasakan dingin air yang membasahi tubuhnya dan memikirkan apa yang baru saja terjadi. Dalam kesedihan dan kebingungan itu, ia mulai merenungkan arti hidupnya. Apakah semua pengorbanan yang telah ia lakukan untuk keluarganya sia-sia? Di tengah malam yang sunyi itu, ketika bintang-bintang bersinar di langit gelap Jakarta, Budi merasakan kesepian yang mendalam, tetapi juga sebuah tekad baru untuk menemukan jalan hidupnya sendiri. Sebuah perjalanan baru dimulai dari titik terendah dalam hidupnya. Budi terbangun dalam keadaan bingung, tubuhnya basah kuyup dan dingin. Ia duduk di tepi Sungai Ciliwung, memandangi aliran air yang keruh. Suara gemuruh air mengingatkannya pada kesedihan yang baru saja ia alami. Dalam kegelapan malam, ia merasakan kesepian yang mendalam seolah dunia ini telah meninggalkannya. Namun, di balik semua itu, ada secercah harapan yang mulai menyala. Dengan susah payah,
Budi berusaha bangkit dari tempatnya duduk. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia berada di area yang tidak dikenalnya. Suasana sunyi dan sepi membuatnya merasa terasing. Apa yang harus aku lakukan sekarang, pikirnya. Ia merasa tidak berdaya dan bingung tentang langkah selanjutnya. Setelah beberapa saat, Budi mulai melangkah perlahan menyusuri tepi sungai. Kakinya terasa lemah, tetapi tekad untuk bertahan hidup membuatnya terus bergerak. Dalam perjalanan itu, ia melihat beberapa orang yang tidur di bawah jembatan dengan tumpukan kardus sebagai alas. Beberapa dari mereka tampak lebih muda dan terlihat kelelahan, sementara yang lain tampak sudah berusia lanjut seperti dirinya. Saat Budi melangkah lebih jauh, ia mendengar suara gaduh dari arah seberang sungai. Ia berhenti sejenak dan memperhatikan sekelompok pemuda yang sedang berkumpul, tertawa dan bercanda sambil menikmati makanan sederhana. Melihat kebahagiaan mereka membuat hati Budi sedikit terhibur, meskipun rasa sakit masih menggerogoti jiwanya. Tiba-tiba, salah satu dari pemuda tersebut melihat Budi dan menghampirinya. Kakek, kenapa sendirian di sini?" tanyanya dengan nada ramah. Pemuda itu bernama Andi, seorang pemuda berusia 20 tahun yang bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Budi hanya bisa tersenyum pahit sambil menjawab, Aku baru saja kehilangan segalanya." Suara Budi terdengar, lemah dan penuh kesedihan. Andi mengangguk memahami. "Kita semua punya cerita masing-masing, kakek. Kalau mau ikutlah bersama kami bisa berbagi makanan," tawar Andi dengan tulus. Budi merasa terharu mendengar tawaran tersebut. Meskipun ia merasa tidak pantas menerima bantuan orang lain setelah apa yang telah terjadi padanya, rasa lapar dan kesepian mendorongnya untuk menerima tawaran itu. Ia bergabung dengan Andi dan teman-temannya di dekat api unggun kecil yang mereka buat. Malam itu menjadi awal dari persahabatan tak terduga antara Budi dan Andi. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Andi bercerita tentang perjuangannya mencari pekerjaan di tengah kesulitan ekonomi, sementara Budi menceritakan kisah hidupnya sebagai seorang pengusaha sukses sebelum terpuruk ke titik terendah. "Jadi kakek dulunya kaya?" tanya Andi, dengan rasa ingin tahu. Budi mengangguk pelan. "Iya, tapi semua itu tidak ada artinya jika kita tidak memiliki orang-orang tercinta di samping kita," jawabnya sambil menahan air mata. Andi menghela napas panjang. "Kadang kita harus kehilangan sesuatu untuk menyadari betapa berharganya itu," katanya bijak. "Tapi jangan khawatir kakek, kita bisa bangkit bersama-sama." Semangat Andi membuat Budi merasa sedikit lebih baik. Ia mulai merasakan kehangatan persahabatan yang telah lama hilang dalam hidupnya. Malam itu mereka berbincang hingga larut dan berbagi impian serta harapan akan masa depan. Ketika pagi menjelang, Budi terbangun dengan perasaan segar meskipun tubuhnya masih lelah. Ia melihat Andi sedang menyiapkan sarapan sederhana untuk mereka berdua, nasi dengan sayur-sayuran sisa yang ditemukan di sekitar area tersebut. "Selamat pagi kakek, siap untuk memulai hari baru?" tanya Andi ceria. Budi tersenyum tipis dan mengangguk. "Ya, mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan hari ini." Hari itu menjadi titik balik bagi Budi. Ia mulai belajar untuk beradaptasi dengan kehidupan barunya di jalanan bersama Andi. Mereka berkeliling mencari pekerjaan kecil-kecilan, menawarkan jasa membersihkan halaman rumah, atau membantu membawa barang belanjaan para penduduk sekitar. Meskipun hidup mereka tidak mudah, Budi merasakan kembali semangat juang dalam dirinya. Ia mulai memahami bahwa meskipun ia telah kehilangan segalanya, ada banyak hal berharga lainnya yang bisa ditemukan dalam persahabatan dan kebersamaan. Di tengah kesulitan itu, Budi menyadari bahwa hidupnya belum sepenuhnya berakhir. Justru ini adalah kesempatan untuk memulai babak baru. Sebuah perjalanan menuju penemuan diri yang akan membawa banyak pelajaran berharga ke depannya. Hari-hari berlalu, dan Budi semakin akrab dengan kehidupan barunya di tepi sungai Ciliwung. Bersama Andi, ia belajar untuk bertahan hidup dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Setiap pagi, mereka berdua bangun lebih awal untuk mencari pekerjaan kecil-kecilan. Budi merasa seolah-olah ia kembali ke masa mudanya saat ia berjuang membangun usaha dari nol. Suatu pagi yang cerah, setelah menyantap sarapan sederhana, Andi mengajak Budi untuk berjalan-jalan menyusuri tepi sungai. "Kakek, kita harus mencari
Cara untuk menghasilkan uang lebih banyak. Aku punya ide, kata Andi dengan semangat. Budi menatap Andi dengan penuh rasa ingin tahu. Ide apa itu, Nah? Kita bisa menjual makanan ringan. Banyak orang yang datang ke sini untuk bersantai dan menikmati suasana. Kita bisa membuat camilan sederhana seperti gorengan atau ketan isi, jelas Andi. Budi tertegun sejenak. Ide itu terdengar menarik dan penuh potensi. Ia teringat saat-saat ketika ia masih memiliki usaha makanan kecil di masa mudanya. Kau tahu, Nak, aku pernah memiliki usaha makanan juga. Mungkin aku bisa membantumu dalam hal ini, kata Budi sambil tersenyum. Andi terlihat sangat antusias mendengar hal itu. Bagus. Kita bisa mulai hari ini juga. Mari kita cari bahan-bahan yang diperlukan. Dengan semangat baru, mereka berdua mulai mencari bahan-bahan di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka mengumpulkan sayuran dari pasar yang tidak terjual dan membeli sedikit beras serta bumbu-bumbu dengan uang yang mereka kumpulkan dari pekerjaan sebelumnya. Budi merasa hidupnya kembali berwarna dengan adanya tujuan baru. Setelah beberapa jam bekerja sama, mereka akhirnya berhasil membuat beberapa porsi gorengan dan ketan isi. Dengan penuh harapan, mereka memutuskan untuk menjajakan dagangan mereka di tepi sungai, tempat orang-orang berkumpul. Ketika mereka mulai menjajakan makanan, Budi merasakan kembali semangat yang telah lama hilang. Ia melihat senyum di wajah Andi dan merasakan kebahagiaan saat melihat orang-orang menikmati makanan yang mereka buat. Meskipun hasil penjualannya tidak seberapa, tetapi kepuasan yang dirasakan jauh lebih berarti. Hari demi hari berlalu, usaha kecil-kecilan mereka mulai menarik perhatian para pengunjung. Beberapa orang bahkan kembali lagi untuk membeli makanan dari mereka. Budi merasa bangga melihat hasil kerja kerasnya dan Andi. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di tepi sungai setelah seharian berjualan, Andi menatap Budi dengan serius. Kakek, aku senang sekali bisa bekerja sama denganmu. Kau mengajarkanku banyak hal tentang kehidupan dan bisnis. Budi tersenyum hangat mendengar pujian itu. Aku juga senang bisa berbagi pengalaman denganmu, Nak. Kadang kita tidak perlu memiliki segalanya. Untuk bahagia, cukup dengan memiliki teman sejati sudah lebih dari cukup. Andi mengangguk setuju. Kau tahu, kakek, aku pernah merasa sangat sendirian sebelum bertemu denganmu. Sekarang aku merasa kita seperti keluarga. Kata-kata Andi menyentuh hati Budi. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah ditinggalkan oleh keluarganya sendiri, ia kini menemukan ikatan baru yang sama kuatnya, persahabatan sejati yang tumbuh di tengah kesulitan. Seiring waktu berjalan, hubungan antara Budi dan Andi semakin erat. Mereka berbagi impian dan harapan satu sama lain. Andi bercita-cita untuk memiliki usaha sendiri suatu hari nanti, sementara Budi ingin membangun kembali kehidupannya dan menemukan arti kebahagiaan sejati. Suatu malam setelah seharian bekerja, keras mereka duduk di dekat api unggun kecil sambil menghangatkan tubuh mereka dari dinginnya malam. Budi menceritakan kisah hidupnya kepada Andi, bagaimana ia memulai usahanya dari nol hingga mencapai kesuksesan yang luar biasa sebelum terpuruk ke titik terendah. Andi mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati. Kakek, kau adalah inspirasi. Bagiku, aku ingin belajar lebih banyak darimu, ujarnya penuh semangat. Budi tersenyum bangga mendengar kata-kata Andi. Belajar adalah proses yang tidak pernah berhenti, Nak. Kita semua memiliki pelajaran dalam hidup ini, baik suka maupun duka. Malam itu menjadi momen penting bagi keduanya. Sebuah pengakuan bahwa meskipun hidup telah mempersembahkan berbagai tantangan, persahabatan sejati dapat membawa cahaya dalam kegelapan. Dengan semangat baru dan tekad yang kuat, Budi dan Andi siap menghadapi hari-hari selanjutnya bersama-sama. Membangun mimpi-mimpi kecil di tepi sungai Ciliwung sambil terus belajar dari satu sama lain tentang arti kehidupan dan persahabatan sejati. Matahari terbit perlahan di atas sungai Ciliwung, memancarkan cahaya keemasan yang membuat suasana pagi terasa hangat dan penuh harapan. Budi dan Andi sudah bangun lebih awal, bersiap untuk memulai hari baru. Setelah menikmati sarapan sederhana, mereka mulai menyiapkan dagangan untuk dijual di tepi sungai. Namun, di balik semangat yang menggebu, Budi merasakan kerinduan yang mendalam akan masa lalu. Saat mereka sedang menyiapkan gorengan dan ketan isi, Budi teringat akan momen-momen indah
Ketika ia masih menjalankan usaha makanan di masa mudanya, ia ingat bagaimana ia dan istrinya Siti bekerja keras bersama-sama untuk membangun usaha kecil mereka. Mereka mulai dari berjualan di pasar hingga akhirnya memiliki restoran kecil yang ramai dikunjungi pelanggan. Kakek, kenapa tanpa melamun? Tanya Andi sambil mengaduk adonan ketan. Budi tersenyum tipis. Aku hanya mengingat masa lalu, Nah. Dulu aku juga pernah memiliki usaha seperti ini. Berjualan makanan dengan istri tercinta. Andi menghentikan pekerjaannya dan menatap Budi dengan penuh perhatian. Ceritakan padaku, kakek. Aku ingin tahu lebih banyak tentang hidupmu. Budi mengangguk dan mulai menceritakan kisah hidupnya. Dulu aku dan Siti memulai usaha dari nol. Kami berjualan makanan kecil di pasar setiap pagi. Setiap hari kami berjuang bersama, meskipun kadang hasilnya tidak seberapa. Tapi kami selalu bahagia karena kami melakukannya bersama. Andi mendengarkan dengan saksama, terpesona oleh cerita Budi. Apa yang membuat kalian bisa bertahan? Tanyanya penasaran. Cinta dan kerja keras, jawab Budi mantap. Kami selalu saling mendukung satu sama lain. Ketika satu dari kami lelah atau putus asa, yang lainnya akan memberikan semangat. Kami percaya bahwa jika kami bekerja keras dan saling mendukung, kami bisa mencapai impian kami. Budi melanjutkan ceritanya dengan penuh semangat. Ia menggambarkan bagaimana mereka berhasil membuka restoran kecil yang menjadi tempat berkumpulnya banyak orang. Suasana hangat dan ramah selalu menyelimuti restoran mereka, dan makanan yang mereka sajikan menjadi favorit banyak pelanggan. Tapi semuanya berubah ketika Siti jatuh sakit, kata Budi pelan. Suaranya mulai bergetar. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Dia adalah segalanya bagiku. Andi merasakan kesedihan dalam suara Budi dan menjawab dengan lembut, Kakek, aku sangat menyesal mendengar itu. Setelah kepergiannya, aku merasa hampa, lanjut Budi dengan air mata menggenang di matanya. Aku tidak lagi memiliki semangat untuk menjalankan usaha itu. Aku mulai menjauh dari keluarga karena merasa tidak ada gunanya lagi. Andi terdiam. Sejenak sebelum berkata, Kakek, kehilangan memang sangat menyakitkan, tapi mungkin ada cara untuk mengenang Siti dengan cara yang baik. Budi menatap Andi dengan penuh rasa ingin tahu. Maksudmu, dengan melanjutkan usaha ini bersama-sama, kita bisa membuat makanan yang enak dan menyenangkan orang-orang seperti yang kakek lakukan dulu, jawab Andi antusias. Budi tertegun sejenak sebelum senyumnya kembali merekah. Kau benar, Nak. Mungkin inilah saatnya untuk mengenang Siti dengan cara yang positif, membagikan kebahagiaan melalui makanan. Mereka berdua pun kembali fokus pada pekerjaan mereka dengan semangat baru. Dalam proses menyiapkan dagangan hari itu, Budi merasa seolah-olah Siti selalu ada bersamanya, memberinya kekuatan dan semangat untuk melanjutkan hidup. Ketika hari mulai siang dan para pengunjung mulai berdatangan ke tepi sungai, Budi dan Andi siap menjajakan dagangan mereka. Dengan senyum lebar di wajahnya, Budi menyapa setiap pelanggan yang datang. Selamat datang, coba gorengan kami yang baru digoreng. Serunya ceria. Melihat senyum pelanggan saat mencicipi makanan yang mereka buat membuat hati Budi bergetar bahagia. Ia merasakan kembali kehangatan yang pernah ia rasakan saat menjalankan usahanya bersama Siti. Di tengah kesibukan menjajakan dagangan, Andi menyempatkan diri untuk berbicara kepada Budi lagi. Kakek, aku suka melihatmu tersenyum seperti ini. Terima. Kasihna, jawab Budi tulus. Kau telah membantuku menemukan kembali semangatku. Hari itu menjadi salah satu hari terbaik bagi keduanya. Mereka tidak hanya berhasil menjual semua dagangan, tetapi juga merasakan kebahagiaan dalam berbagi makanan dengan orang-orang di sekitar mereka. Saat malam tiba dan mereka duduk di tepi sungai setelah seharian bekerja keras, Budi merasakan rasa syukur yang mendalam atas semua pengalaman yang telah ia lalui, baik suka maupun duka. Kakek, kata Andi sambil menatap bintang-bintang di langit malam, aku percaya bahwa setiap orang memiliki cerita unik dalam hidupnya. Dan kita bisa belajar banyak dari cerita-cerita itu. Budi mengangguk setuju. Benar sekali, Nak. Setiap kenangan adalah bagian dari perjalanan kita, baik itu indah maupun menyakitkan. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah dedaunan di tepi sungai Ciliwung,
menciptakan pola cahaya yang indah di permukaan air. Budi dan Andi sudah bangun lebih awal, siap untuk menjalani hari baru yang penuh harapan. Setelah menyantap sarapan, sederhana, mereka bersiap untuk menjajakan dagangan mereka di tepi sungai. Semangat mereka semakin membara setelah berhasil menjual semua makanan kemarin. "Siap untuk hari yang lebih baik, kakek?" tanya Andi dengan senyum lebar. Budi mengangguk, merasakan energi positif mengalir dalam dirinya. "Ya, nak, kita akan membuat hari ini lebih baik dari kemarin." Setelah menyiapkan gorengan dan ketan isi, mereka berdua melangkah menuju lokasi biasa mereka berjualan. Hari itu tampak cerah, dan suasana di sekitar sungai dipenuhi dengan keceriaan. Banyak orang datang untuk menikmati suasana pagi sambil berjalan-jalan di tepi sungai. Ketika mereka mulai menjajakan makanan, pelanggan mulai berdatangan. Budi merasa bangga melihat antusiasme orang-orang saat mencicipi makanan yang mereka buat. Setiap senyuman dan pujian dari pelanggan memberikan semangat baru bagi Budi dan Andi. "Gorengan kami enak sekali. Berapa harganya?" tanya seorang ibu sambil tersenyum. "Cuma Rp1.000 saja, Bu. Silakan dicoba," jawab Budi dengan ceria. Hari itu berlalu dengan cepat, dan Budi merasakan kembali kegembiraan yang telah lama hilang. Mereka berhasil menjual lebih banyak makanan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Setiap kali mereka berhasil menjual dagangan, Budi merasa seolah-olah ia sedang membangun kembali kehidupannya, langkah demi langkah. Setelah seharian berjualan, mereka duduk di tepi sungai sambil menghitung uang hasil penjualan. Budi merasa terharu melihat betapa kerasnya usaha mereka membuahkan hasil. "Nak, kita berhasil. Ini lebih banyak dari yang kita jual kemarin," katanya dengan suara penuh rasa syukur. Andi tersenyum lebar. "Kita harus terus bekerja keras. Seperti ini, aku yakin kita bisa membuat usaha ini semakin besar." Budi mengangguk setuju. "Kau benar, Nak. Kita bisa mulai merencanakan untuk membeli bahan-bahan yang lebih baik dan mungkin memperluas jenis makanan yang kita jual." Mereka berdua mulai berdiskusi tentang rencana masa depan usaha kecil-kecilan mereka, membuat menu baru dan mencari cara untuk menarik lebih banyak pelanggan. Dalam proses itu, Budi merasa hidupnya kembali memiliki tujuan. Di tengah perbincangan mereka, Andi tiba-tiba teringat sesuatu. "Kakek, bagaimana kalau kita ikut bazar makanan yang akan diadakan di dekat sini akhir pekan nanti? Itu bisa menjadi kesempatan bagus untuk memperkenalkan dagangan kita ke lebih banyak orang." Budi terkejut mendengar ide itu tetapi juga merasa bersemangat. "Itu ide yang bagus. Kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik." Mereka pun mulai merencanakan menu khusus untuk bazar tersebut. Makanan yang lebih bervariasi dan menarik perhatian pengunjung. Dengan semangat baru mereka bekerja keras setiap hari untuk mempersiapkan diri menghadapi bazar. Selama beberapa hari ke depan, Budi dan Andi menghabiskan waktu bersama-sama memasak dan mencoba resep-resep baru. Mereka juga mengajak beberapa teman yang tinggal di sekitar sungai untuk bergabung dalam usaha mereka, membuat suasana kerja semakin ceria dan penuh keceriaan. Ketika hari bazar tiba, Budi merasa campur aduk antara antusiasme dan kecemasan. Mereka mendirikan tenda kecil di lokasi bazar dan menata semua makanan dengan rapi agar terlihat menarik bagi pengunjung. "Ini dia, kakek. Saatnya menunjukkan kepada dunia apa yang bisa kita lakukan," seru Andi dengan semangat. Budi mengangguk sambil tersenyum lebar. "Ya, mari kita buat ini menjadi momen yang tak terlupakan." Ketika bazar dibuka, keramaian mulai memenuhi area tersebut. Pengunjung datang silih berganti, mencicipi berbagai makanan yang ditawarkan oleh para pedagang. Ketika giliran mereka tiba untuk memperkenalkan dagangan, Budi mengambil napas dalam-dalam dan mulai berbicara kepada kerumunan. "Selamat datang di stand kami. Kami menawarkan gorengan renyah dan ketan isi lezat. Semua dibuat dengan cinta," teriak Budi dengan suara penuh percaya diri. Pengunjung mulai tertarik dan mendekati stand mereka. Beberapa dari mereka mencicipi makanan yang disajikan dan memberikan pujian atas rasa yang enak. Melihat respon positif dari pengunjung, membuat hati Budi berbunga-bunga. Hari itu menjadi momen penting bagi Budi dan Andi. Mereka tidak hanya berhasil menjual banyak makanan tetapi juga mendapatkan banyak teman baru serta dukungan dari orang-orang di sekitar mereka. Suasana bazar dipenuhi tawa dan keceriaan saat mereka berbagi cerita dengan pengunjung tentang perjalanan hidup mereka. Ketika malam tiba dan bazar berakhir,
Budi merasa sangat bersyukur atas semua pengalaman yang telah dilalui. Ia menyadari bahwa meskipun hidupnya telah mengalami banyak liku-liku, ia kini memiliki kesempatan untuk membangun kembali kebahagiaan melalui usaha kecil-kecilan bersama Andi. Di bawah langit malam yang berbintang, Budi menatap Andi dengan rasa bangga. "Nak, terima kasih telah menjadi teman sejati dalam perjalanan ini." Andi tersenyum lebar. "Kakek adalah inspirasi bagiku. Mari kita teruskan perjalanan ini bersama-sama." Dengan semangat baru dan harapan yang membara di hati mereka, Budi dan Andi siap menghadapi tantangan selanjutnya dalam hidup, membangun masa depan yang lebih cerah bersama-sama di tepi Sungai Ciliwung. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan usaha kecil Budi dan Andi semakin berkembang. Mereka telah berhasil menarik perhatian banyak pelanggan di sekitar Sungai Ciliwung, dan setiap hari mereka semakin percaya diri dalam menjalankan usaha mereka. Namun di tengah kebahagiaan itu, Budi merasakan ketegangan yang tak terduga. Suatu sore saat mereka sedang berjualan, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya melintas di depan stand mereka. "Budi!" teriak Rudi, anak sulungnya, dengan nada cemas. Budi tertegun sejenak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rudi berdiri di sana, tampak gelisah dan bingung. Di belakangnya, Mira dan cucu-cucunya juga terlihat cemas. Budi merasa jantungnya berdegup kencang. Kenangan pahit tentang perpisahan mereka kembali menghantui pikirannya. Ia ingin bersembunyi dari kenyataan ini, tetapi tidak ada tempat untuk berlari. Rudi mendekat, dan Budi merasakan campuran emosi, antara rasa marah, sakit, hati tidak kerinduan. "Budi, ayah," Rudi memulai dengan suara pelan. "Kami mencarimu, kami sangat khawatir." Budi terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Semua rasa sakit yang ia alami selama ini muncul kembali dalam sekejap. "Kau mencariku? Setelah semua yang kau lakukan?" Suaranya bergetar penuh emosi. Mira melangkah maju, matanya berkaca-kaca. "Maafkan kami, Budi. Kami telah membuat kesalahan besar. Kami tidak seharusnya membuangmu seperti itu." Budi merasa hatinya hancur mendengar penyesalan mereka. Namun rasa sakit yang ditinggalkan oleh tindakan mereka masih terlalu dalam untuk segera dimaafkan. "Kau tahu apa yang kau lakukan padaku. Aku merasa tidak diinginkan," katanya dengan suara penuh kepedihan. Rudi menunduk, tampak menyesali perbuatannya. "Aku tahu, aku sangat bodoh. Kami semua merasa tertekan dan tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasi ini." Andi yang berdiri di samping Budi merasakan ketegangan di udara. Ia tahu betapa beratnya perasaan Budi saat ini, dan berusaha memberikan dukungan tanpa mengganggu momen tersebut. "Budi," Mira melanjutkan dengan lembut, "kami ingin memperbaiki semuanya. Kami ingin kembali ke dalam hidupmu." Budi merasa bingung antara rasa rindu kepada keluarganya dan kemarahan yang masih membara di dalam hatinya. Ia melihat ke arah Andi yang memberikan tatapan penuh pengertian. "Apakah kalian benar-benar ingin memperbaiki hubungan ini?" tanya Andi dengan tegas. Rudi mengangguk penuh harap. "Ya, kami ingin memulai lagi dari awal." Budi merasa terombang-ambing antara keinginan untuk memaafkan dan rasa sakit yang masih membekas. "Tapi bagaimana aku bisa percaya lagi? Bagaimana jika kalian melakukan hal yang sama?" tanyanya dengan nada skeptis. Mira melangkah maju lagi dan menggenggam tangan Budi dengan lembut. "Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membuktikannya padamu, Budi. Kami ingin menjadi keluarga lagi." Mendengar kata-kata itu membuat hati Budi bergetar. Ia merindukan momen-momen indah bersama keluarganya, tertawa bersama cucu-cucunya, berbagi cerita di meja makan, dan merayakan kebersamaan dalam suka maupun duka. Namun rasa sakit itu masih terlalu segar untuk dilupakan begitu saja. Dalam keheningan beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Budi merenungkan semua kenangan indah dan pahit yang telah dilalui. Akhirnya ia menghela napas panjang dan berkata, "Jika aku memberi kalian kesempatan kedua, apakah kalian benar-benar siap untuk memperbaiki semuanya?" Rudi dan Mira saling bertukar pandang sebelum Rudi menjawab dengan tegas, "Ya, kami siap. Kami akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa kami pantas mendapat kesempatan itu." Andi menatap Budi dengan penuh harapan. "Kakek,
Mungkin ini adalah kesempatan untuk memulai babak baru dalam hidup kita semua. Budi merasakan harapan baru mulai tumbuh di dalam hatinya meskipun ia masih merasa ragu dan takut akan kemungkinan kekecewaan di masa depan. Ia menyadari bahwa hidupnya telah berubah. Ia kini memiliki teman sejati seperti Andi yang selalu mendukungnya. Baiklah, akhirnya Budi berkata pelan tetapi tegas. Aku akan memberi kalian kesempatan kedua, tetapi kita harus mulai dari awal. Rudy dan Mira tampak lega mendengar keputusan tersebut. Mereka saling berpelukan sambil menangis haru. Terima kasih, Ayah, seru Rudy penuh emosi. Budi menatap mereka dengan campuran rasa bahagia dan cemas. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ada banyak luka yang perlu disembuhkan, dan kepercayaan yang harus dibangun kembali. Ketika malam tiba dan keluarga itu duduk bersama di tepi sungai sambil berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing selama beberapa bulan terakhir, Budi merasakan harapan baru menyelimuti hatinya. Mungkin inilah saatnya untuk membuka lembaran baru, bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarganya. Dengan dukungan Andi di sampingnya dan semangat baru untuk memperbaiki hubungan keluarga yang telah rusak, Budi bersiap menghadapi tantangan berikutnya dalam hidup. Membangun kembali kepercayaan dan cinta di antara mereka semua sambil tetap menjaga semangat perjuangan yang telah ia temukan bersama Andi di tepi Sungai Ciliwung. Keesokan harinya, suasana di tepi Sungai Ciliwung terasa berbeda. Budi, Rudy, dan Mira duduk bersama di sebuah meja sederhana yang mereka buat dari kayu bekas. Di seberang mereka, Andi terlihat sibuk menyiapkan dagangan untuk dijual. Meskipun ada rasa canggung di antara mereka, Budi merasakan harapan baru yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah awal untuk memperbaiki hubungan yang telah lama terputus. Jadi, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Rudy, memecah keheningan. Budi memandang anaknya dengan penuh perhatian. Aku ingin kita mulai bekerja sama. Kita bisa membuat usaha ini menjadi lebih besar dan lebih baik, jawabnya dengan suara mantap. Mira tersenyum mendengar semangat Budi. Itu ide yang bagus. Kami ingin membantu kakek. Kami bisa mencari bahan-bahan dan membantu menjual makanan. Andi, yang mendengar percakapan itu menghampiri mereka dengan wajah ceria. Kita bisa memanfaatkan bazar makanan yang akan datang lagi minggu depan. Kita bisa memperkenalkan menu baru dan menarik lebih banyak pelanggan. Budi merasa semangatnya semakin membara. Ya, kita bisa bekerja sama untuk membuat makanan yang enak dan menarik perhatian orang-orang. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kerja keras dan kebersamaan. Mereka semua bekerja sama untuk menyiapkan berbagai jenis makanan, dari gorengan hingga kue-kue tradisional yang menggugah selera. Budi merasa senang melihat keluarganya kembali bersatu dan berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Namun di tengah kebahagiaan itu, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Budi. Bagaimana ia bisa sepenuhnya mempercayai keluarganya setelah semua yang terjadi? Ia merasa ragu dan takut akan kemungkinan kekecewaan di masa depan. Suatu sore saat mereka sedang beristirahat setelah seharian bekerja, Rudy mendekati Budi dengan wajah serius. Ayah, aku tahu ini mungkin sulit untukmu, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menyesal atas semua yang telah terjadi. Aku berjanji tidak akan mengulang kesalahan itu lagi. Budi menatap Rudy dalam-dalam, mencoba membaca ketulusan dalam mata anaknya. Rudy, aku ingin percaya padamu, tapi kepercayaan itu harus dibangun kembali seiring waktu, jawabnya pelan. Rudy mengangguk penuh pengertian. Aku siap untuk membuktikannya, Ayah. Malam itu, ketika mereka berkumpul di sekitar api unggun kecil, setelah makan malam bersama, Andi mulai bercerita tentang impian-impian masa depannya. Aku ingin memiliki usaha sendiri suatu hari nanti, sebuah restoran yang menyajikan makanan enak dan menjadi tempat berkumpul bagi orang-orang, katanya penuh semangat. Mira tersenyum mendengar impian Andi. Itu ide yang hebat. Kita bisa membantu mewujudkan impianmu bersama-sama. Budi merasa bangga melihat semangat Andi dan bagaimana keluarganya saling mendukung satu sama lain. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa meskipun ada banyak luka di masa lalu, ada juga banyak harapan untuk masa depan. Namun,
Saat mereka sedang berbincang-bincang dengan ceria, tiba-tiba seorang wanita tua muncul dari arah jembatan dekat sungai. Wanita itu tampak lemah dan bingung saat melihat kerumunan di sekitar api unggun. "Permisi, apakah kalian bisa membantu saya?" tanyanya dengan suara pelan. Budi segera berdiri dan menghampiri wanita tersebut. "Tentu saja, Bu. Apa yang bisa kami bantu?" Wanita itu terlihat lega saat melihat perhatian Budi. "Saya kehilangan jalan pulang dan tidak tahu harus kemana," katanya sambil menahan air mata. Budi merasakan empati mendalam terhadap wanita itu. Ia ingat betapa sulitnya merasa terasing dan sendirian. "Mari ikut bersama kami," ajaknya lembut. "Kami akan membantu ibu menemukan jalan pulang." Rudi dan Andi segera membantu wanita itu duduk di dekat api unggun sambil menawarkan makanan hangat yang telah mereka siapkan. Wanita itu menerima makanan dengan rasa syukur dan mulai bercerita tentang kehidupannya. "Nama saya Ibu Sari," katanya sambil menyantap gorengan dengan lahap. "Saya tinggal tidak jauh dari sini, tetapi saya tersesat saat berjalan-jalan." Budi merasa tergerak oleh cerita Ibu Sari, dan bagaimana hidupnya mungkin mirip dengan perjalanan hidupnya sendiri, terasing dan mencari jalan pulang. Setelah beberapa saat berbincang-bincang, Ibu Sari terlihat lebih tenang. Budi bertanya tentang rumahnya dan berusaha mencari cara untuk membantunya kembali. "Jangan khawatir, Bu Sari. Kami akan mengantar ibu pulang," kata Rudi dengan penuh semangat. Setelah selesai makan malam, mereka semua bersiap-siap untuk mengantar Ibu Sari pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan menuju rumah Ibu Sari, mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, bagaimana mereka saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi kesulitan. Ketika akhirnya sampai di rumah Ibu Sari, wanita tua itu menatap Budi dan keluarganya dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih banyak atas bantuan kalian. Kebaikan kalian akan selalu saya ingat," ujarnya sambil menahan air mata bahagia. Budi merasa hangat di dalam hatinya mendengar ucapan tersebut. Ia menyadari bahwa meskipun hidup telah memberikan banyak tantangan dan luka, masih ada harapan untuk kebaikan dan kebersamaan. Dalam perjalanan kembali ke tepi sungai, Budi merasakan sesuatu yang baru, sebuah perasaan bahwa ia tidak sendirian lagi. Ia memiliki keluarga baru yang siap bersatu, menghadapi segala rintangan bersama-sama. Ketika malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit gelap Jakarta, Budi menatap keluarganya dengan penuh rasa syukur. Mungkin inilah saatnya untuk melupakan masa lalu dan membangun masa depan bersama. Sebuah perjalanan baru dimulai dari titik ini, di tepi sungai Ciliwung yang penuh harapan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan usaha kecil Budi bersama keluarganya semakin berkembang. Mereka telah berhasil menarik perhatian banyak pelanggan di sekitar sungai Ciliwung, dan suasana di tepi sungai kini dipenuhi dengan tawa dan kebersamaan. Namun di balik kebahagiaan itu, Budi merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia tahu bahwa kehadiran keluarganya kembali dalam hidupnya membawa harapan, tetapi juga tantangan yang harus dihadapi. Suatu sore saat mereka sedang berjualan, Budi menerima telepon dari seorang pengacara. "Selamat sore, Pak Budi. Saya ingin memberitahukan Anda bahwa ada beberapa masalah terkait harta warisan yang perlu diselesaikan," kata suara di ujung telepon. Budi terdiam sejenak. Ia tidak pernah memikirkan tentang harta warisan setelah ditinggalkan oleh keluarganya. "Apa maksud Anda?" tanyanya penuh rasa ingin tahu. "Setelah kematian istri Anda, ada beberapa aset yang belum dibagi. Kami perlu membahasnya lebih lanjut," jelas pengacara tersebut. Setelah menutup telepon, Budi merasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa terkejut mengetahui bahwa masih ada harta yang bisa diwariskan, tetapi di sisi lain, ia merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan. Ia tidak ingin harta itu menjadi sumber konflik baru dalam keluarganya. Ketika malam tiba dan mereka berkumpul di sekitar api unggun, setelah seharian berjualan, Budi memutuskan untuk membagikan berita tersebut kepada keluarganya. "Saya baru saja menerima telepon dari pengacara mengenai harta warisan yang belum dibagi," katanya dengan nada serius. Rudi dan Mira saling bertukar pandang, tampak cemas. "Apa maksudnya, Ayah?" tanya Rudi. "Setelah kematian Ibu Siti, ada beberapa aset yang belum dibagikan,"
Saya perlu memutuskan apa yang harus dilakukan dengan semua ini, jawab Budi. Mira menghela napas panjang. Kakek, kami tidak ingin harta itu menjadi masalah antara kita. Yang terpenting adalah keluarga kita bisa bersatu kembali. Budi mengangguk setuju, tetapi ia merasa berat untuk mengambil keputusan. Saya tidak ingin harta ini menjadi sumber konflik baru. Saya hanya ingin kita semua bisa hidup bahagia bersama. Andi yang mendengarkan percakapan itu merasa perlu memberikan pendapatnya. Kakek, mungkin kita bisa menggunakan harta itu untuk membangun usaha bersama. Kita bisa memperluas usaha makanan ini dan menciptakan sesuatu yang lebih besar. Budi tertegun mendengar ide Andi. Dia menyadari bahwa penggunaan harta warisan untuk membangun masa depan bersama bisa menjadi solusi yang baik. Tetapi ia juga khawatir tentang bagaimana keluarganya akan merespons keputusan tersebut. Namun, lanjut Andi dengan hati-hati, kita harus memastikan bahwa semua orang setuju dengan rencana ini dan tidak ada yang merasa dirugikan. Rudi dan Mira saling bertukar pandang lagi sebelum Rudi berbicara. Ayah, jika kita menggunakan harta itu untuk usaha bersama, aku bersedia untuk berkomitmen penuh. Aku ingin kita semua bekerja sama dan tidak ada lagi perpecahan. Mira menambahkan, dengan penuh semangat, kami siap untuk membantu kakek dan Andi mewujudkan impian ini. Kita bisa membuat restoran yang menyajikan makanan enak dan menjadi tempat berkumpul bagi keluarga. Budi merasakan harapan baru muncul dalam hatinya. Mungkin inilah jalan untuk membangun kembali kepercayaan dan kebersamaan dalam keluarganya. Dari sebuah usaha bersama yang dapat menyatukan mereka. Namun di tengah kebahagiaan itu, Budi juga merasakan keraguan. Apakah ia benar-benar siap untuk membuka lembaran baru? Apakah keluarganya akan tetap bersatu ketika menghadapi tantangan baru? Malam itu terasa panjang bagi Budi. Ia merenungkan segala hal, masa lalu yang menyakitkan dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi jika mereka semua bersatu dan saling mendukung satu sama lain, mungkin mereka bisa mengatasi segala rintangan. Keesokan harinya, Budi memutuskan untuk menemui pengacara dan mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya terkait harta warisan tersebut. Ia ingin memastikan bahwa semua keputusan diambil secara transparan dan melibatkan seluruh anggota keluarga. Di ruang pertemuan pengacara, Budi duduk bersama Rudi dan Mira, sambil mendengarkan penjelasan mengenai aset-aset yang dimiliki oleh almarhumah Siti. Ada beberapa properti dan tabungan yang bisa dimanfaatkan untuk membangun usaha baru. Jika Anda setuju, kata pengacara tersebut, kami bisa mulai proses pembagian aset ini dengan cara yang adil. Budi menatap Rudi dan Mira sebelum menjawab, saya ingin menggunakan sebagian dari harta ini untuk membangun usaha makanan bersama-sama. Sebuah restoran kecil di mana kita semua bisa bekerja sama. Rudi dan Mira terlihat terkejut tetapi juga bersemangat mendengar rencana tersebut. Itu ide yang bagus, seru Rudi tak sabar. Setelah diskusi panjang tentang bagaimana cara terbaik untuk melanjutkan rencana tersebut, mereka akhirnya sepakat untuk menggunakan harta warisan sebagai modal awal untuk membangun usaha baru mereka. Ketika keluar dari kantor pengacara, Budi merasakan beban berat mulai terangkat dari pundaknya. Meskipun perjalanan masih panjang dan penuh tantangan, ia merasa optimis bahwa mereka dapat membangun masa depan bersama. Sebuah masa depan di mana cinta dan kebersamaan menjadi landasan utama. Dengan semangat baru mengalir dalam diri mereka semua, Budi menatap langit biru di atas Jakarta dengan penuh harapan. Mungkin inilah saatnya bagi keluarganya untuk bangkit dari keterpurukan dan menciptakan kisah baru di tepi Sungai Ciliwung yang penuh harapan ini. Setelah pertemuan dengan pengacara, Budi dan keluarganya merasa lebih optimis tentang masa depan mereka. Dengan rencana untuk menggunakan harta warisan sebagai modal awal untuk usaha baru, semangat kebersamaan di antara mereka semakin kuat. Namun, Budi tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Mereka harus menghadapi banyak tantangan dan membangun kembali kepercayaan yang sempat hilang. Hari itu mereka berkumpul di tepi Sungai Ciliwung untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Andi, Rudi, dan Mira duduk mengelilingi Budi yang terlihat lebih bersemangat daripada sebelumnya. Baiklah, kita sudah memiliki modal untuk memulai usaha baru, kata Budi dengan suara mantap.
Sekarang kita perlu merencanakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Rudy mengangguk penuh semangat. Kita bisa mulai mencari lokasi untuk restoran. Mungkin di dekat sini di tempat kita berjualan sekarang? Mira menambahkan, kita juga perlu memikirkan menu yang akan kita tawarkan. Makanan khas yang bisa menarik perhatian pelanggan. Andi tersenyum lebar. Aku punya beberapa ide. Kita bisa menggabungkan makanan tradisional dengan sentuhan modern agar lebih menarik bagi generasi muda. Budi merasa bangga melihat anak dan menantunya bersemangat untuk bekerja sama. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membangun kembali hubungan mereka sambil menciptakan sesuatu yang berarti. Setelah berdiskusi panjang lebar, mereka sepakat untuk memulai dengan mencari lokasi yang strategis untuk restoran baru mereka. Budi dan Rudy pergi berkeliling mencari tempat yang cocok, sementara Mira dan Andi mulai merancang menu. Selama beberapa hari ke depan, mereka bekerja keras, mencari lokasi, merancang menu, dan mempersiapkan segala sesuatunya. Budi merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang kembali mengalir dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa kebersamaan ini bukan hanya tentang membangun usaha, tetapi juga tentang memperbaiki hubungan keluarga yang telah retak. Namun, di tengah semua kesibukan itu, Budi juga merasa ada beban emosional yang belum sepenuhnya teratasi. Ia tahu bahwa meskipun mereka telah saling memaafkan, ada banyak kenangan pahit yang masih membekas dalam hati masing-masing. Suatu malam setelah seharian bekerja keras, Budi memutuskan untuk berbicara dengan keluarganya tentang perasaannya. Mereka duduk bersama di sekitar api unggun kecil di tepi sungai. Anak-anak, Budi memulai dengan suara pelan. Aku ingin berbicara tentang apa yang terjadi di masa lalu. Rudy dan Mira saling bertukar pandang sebelum Rudy menjawab, Ayah, kami siap mendengarkan. Budi menghela napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku tahu bahwa kita semua telah mengalami banyak luka dan kesedihan. Aku merasa sangat sakit ketika kau membuangku seperti itu, Rudy. Rasanya seperti kehilangan segalanya. Rudy menunduk penuh penyesalan. Ayah, aku sangat menyesal atas semua itu. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya saat itu. Mira menggenggam tangan Budi dengan lembut. Kami ingin memperbaiki semuanya, kakek. Kami berjanji tidak akan mengulang kesalahan itu lagi. Budi merasakan kehangatan dari sentuhan Mira dan melihat ketulusan dalam mata mereka. Aku ingin kita semua bisa saling mendukung dan memahami satu sama lain, katanya dengan suara bergetar. Andi yang mendengarkan percakapan itu merasa perlu memberikan pendapatnya. Kakek, mungkin kita bisa melakukan sesuatu bersama-sama untuk mengenang Ibu Siti. Sesuatu yang bisa menyatukan kita semua. Mendengar nama Siti membuat hati Budi bergetar. Ia merindukan istrinya dan semua kenangan indah bersamanya. Apa maksudmu? Tanyanya penasaran. Kita bisa membuat sebuah acara amal di restoran baru kita nanti. Makanan gratis bagi orang-orang yang membutuhkan, usul Andi dengan penuh semangat. Kita bisa mengenang Ibu Siti dengan cara berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Budi tertegun mendengar ide tersebut. Ia merasa terharu dan bangga pada Andi karena memiliki pemikiran yang mulia seperti itu. Itu ide yang luar biasa, jawabnya sambil menahan air mata. Dengan semangat baru mengalir dalam diri mereka semua, mereka mulai merencanakan acara amal tersebut sebagai bagian dari pembukaan restoran baru mereka nanti. Ini bukan hanya tentang bisnis. Ini adalah cara untuk menghormati kenangan Siti dan menyatukan keluarga dalam semangat kebaikan. Seiring waktu berjalan, persiapan untuk restoran baru semakin matang. Mereka menemukan lokasi strategis di dekat pasar yang ramai dan mulai merenovasi tempat tersebut agar sesuai dengan visi mereka. Di tengah kesibukan itu, hubungan antara Budi dan keluarganya semakin erat. Mereka belajar untuk saling mendukung dan memahami satu sama lain, berbagi tawa dan cerita sambil bekerja keras menuju tujuan bersama. Ketika malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit gelap Jakarta, Budi menatap keluarganya dengan rasa syukur mendalam. Ia menyadari bahwa meskipun perjalanan ini penuh tantangan, mereka kini memiliki kekuatan untuk menghadapi semuanya bersama-sama.
Dengan harapan baru dan tekad yang kuat di hati mereka, Budi dan keluarganya bersiap menghadapi pembukaan restoran baru, sebuah langkah besar menuju penyembuhan bagi mereka semua, sekaligus mengenang cinta dan kasih sayang yang telah membentuk perjalanan hidup mereka hingga saat ini. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Restoran baru Budi dan keluarganya, yang mereka beri nama Ciliwung Rasa, siap dibuka. Suasana di sekitar restoran dipenuhi dengan antusiasme dan harapan. Mereka telah bekerja keras selama beberapa bulan terakhir untuk mewujudkan impian ini, dan kini saatnya untuk merayakan pencapaian mereka. Pagi itu Budi dan keluarganya berkumpul di depan restoran untuk melakukan persiapan terakhir. Andi terlihat sibuk menata meja dan kursi, sementara Rudi dan Mira mempersiapkan bahan-bahan untuk menu spesial hari itu. Budi merasa bangga melihat semua orang bersatu dalam semangat yang sama, membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar usaha. Mereka membangun kembali ikatan keluarga. "Siap untuk pembukaan, kakek?" tanya Andi dengan senyum lebar. "Siap, nah. Mari kita buat hari ini menjadi momen yang tak terlupakan," jawab Budi dengan semangat. Ketika jam pembukaan semakin dekat, mereka mengundang teman-teman dan tetangga untuk merayakan acara tersebut. Budi merasa berdebar-debar tetapi juga penuh harapan. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka telah bangkit dari keterpurukan. Setelah melakukan doa bersama, mereka membuka pintu restoran dengan penuh semangat. "Selamat datang di Ciliwung Rasa, nikmati makanan lezat kami," seru Rudi sambil menyambut pengunjung yang datang. Suasana restoran segera dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan. Pelanggan mulai berdatangan, mencicipi berbagai hidangan yang disajikan. Budi merasa bahagia melihat senyum di wajah orang-orang saat menikmati makanan yang telah dibuat dengan cinta. Di tengah kesibukan itu, Andi menyempatkan diri untuk berbicara. Kepada Budi, "Kakek lihat betapa banyak orang yang datang. Mereka semua senang." Budi menatap kerumunan dengan rasa syukur yang mendalam. "Ini semua berkat kerja keras kita bersama. Kita tidak hanya membangun usaha, tetapi juga membangun kembali keluarga." Saat sore menjelang, suasana restoran semakin ramai. Banyak pelanggan yang datang kembali untuk menikmati makanan dan berbagi cerita tentang pengalaman mereka. Budi merasa seolah-olah ia telah menemukan kembali tujuan hidupnya, memberikan kebahagiaan kepada orang lain melalui makanan. Ketika acara amal dimulai di akhir hari pembukaan, Budi merasa terharu melihat banyak orang datang untuk menerima makanan gratis. Mereka telah mempersiapkan hidangan spesial untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, sebuah cara untuk mengenang Siti dan berbagi kebaikan kepada sesama. "Terima kasih banyak atas kebaikan kalian," ucap salah satu penerima. Makanan dengan mata berkaca-kaca. "Ini sangat berarti bagi kami." Budi merasa hatinya bergetar mendengar ucapan tersebut. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada kesuksesan materi, tetapi juga pada kemampuan untuk memberi dan berbagi dengan orang lain. Malam itu, ketika restoran mulai sepi dan pelanggan perlahan-lahan pulang, Budi berkumpul bersama keluarganya di belakang restoran. Mereka duduk di sekitar meja sambil menikmati sisa-sisa makanan dan berbagi cerita tentang hari yang luar biasa itu. "Kakek," kata Rudi sambil tersenyum lebar, "hari ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Aku sangat bangga bisa bekerja sama dengan kalian." Mira menambahkan, "Aku juga. Kita telah melalui banyak hal, tetapi sekarang kita bisa merayakan kebersamaan ini." Andi mengangguk setuju. "Kita sudah membuktikan bahwa kita bisa bangkit dari keterpurukan dan menciptakan sesuatu yang berarti." Budi menatap keluarganya dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kita tidak hanya membangun usaha, kita juga membangun kembali hubungan kita sebagai keluarga." Malam itu menjadi momen penting bagi Budi dan keluarganya. Sebuah pengakuan bahwa meskipun hidup telah memberikan banyak tantangan, cinta dan kebersamaan dapat mengatasi semuanya. Dengan semangat baru mengalir dalam diri mereka semua, Budi merasa optimis tentang masa depan. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi kini ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki keluarga yang siap bersatu menghadapi segala rintangan.
Ketika bintang-bintang mulai bermunculan di langit Jakarta, Budi menatap ke atas dengan rasa syukur mendalam. Mungkin inilah saatnya bagi mereka untuk memulai babak baru. Sebuah perjalanan menuju kebangkitan sang miliarder yang terbuang. Kini berdiri teguh bersama keluarganya di tepi Sungai Ciliwung yang penuh harapan. Dengan hati penuh cinta dan tekad yang kuat, mereka bersiap menghadapi masa depan. Sebuah masa depan cerah di mana kebahagiaan dan kebersamaan menjadi landasan utama dalam setiap langkah yang akan mereka ambil.